Selamat sore rekan-rekan sekalian, peserta PPG Biologi gelombang kedua. Pada sore hari ini kita akan melanjutkan kegiatan peer teaching. Gustaf akan tampil sebagai guru model. Mari kita sama-sama memperhatikan Pak Gustaf mengajar. Selamat sore anak-anak. Selamat sore Pak Guru. Selamat sore Pak Guru. Sore Pak Guru. Sore Pak Guru. Ini anak-anak yang pintar, yang baik semua. Kita bertemu lagi di dalam kesempatan yang sangat baik ini guna kita belajar bersama. Dan untuk itu, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya minta kesediaan anak saya yang bernama Alot memimpin kita di dalam doa. Apakah anak-anak masih mengingat materi kita pada pertemuan yang lalu? Silakan anak Meli menjawabnya. Mengenai tentang jaringan yang ada hubungannya dengan darah. Ya. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, sebelum kita sampai pada materi, Bapak akan memperlihatkan satu gambar yang sangat menarik yang tidak jauh dari kehidupan anak-anak sekalian dan juga Pak Guru. Silakan memperhatikan ada alur lalu lintas yang ada yang kelihatan, kemudian ada satu gambar lagi tentang mobil dan muatan-muatannya. Nah, tadi Pak sudah singgung antara pembelajaran kali lalu dengan pembelajaran hari ini itu mengenai tentang darah. Kira-kira anak-anak dapat mengaitkan tidak gambar yang ada ini dengan topik yang akan kita bahas? Hubungan dengan transportasi, jadi transportasi dalam tubuh. Baik sekali jawaban yang disampaikan oleh anak. Terima kasih anak-anak sekalian sudah mempunyai gambaran sedikit tentang pembelajaran kita hari ini. Karena itu kita masuk pada tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran kita hari ini, yaitu jadi hari ini kita berbicara tentang darah. Pertanyaan pertama saya membawa anak-anak pada pembelajaran tentang darah, yaitu pernahkah anak-anak mendengar tentang orang yang mengalami hipertensi atau mengalami penyakit darah tinggi? Pernah tidak? Pernah Pak. Ada yang tahu tentang anemia? Karena itu saya mengajak anak-anak memperhatikan beberapa gambar-gambar di bawah ini. Ini merupakan gambar eritrosit atau yang dikenal sebagai sel darah merah. Silakan perhatikan anak-anak. Selain di layar ini, ada juga di WA Group. Perhatikan secara seksama ya, karena di bawah nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang sangat menantang bagi kita, bagi anak-anak. Ini merupakan gambar leukosit atau dikenal sebagai sel darah putih dengan bagian-bagiannya. Kalau yang ini dikenal sebagai trombosit atau keping-keping darah, dan dia berhenti sendiri. Ini adalah skemanya bagaimana tubuh ini bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Dari tampilan-tampilan gambar dan skema di atas, maka anak-anak dapat menuliskan atau merumuskan kait dengan darah, komponen, serta pembekuan darah. Silakan mengisi pada LKPD yang telah dibagikan, dan juga ada beberapa pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang akan anak-anak isi. Saya berikan waktu selama 15 menit ke depan. Sudah Pak, sudah selesai Pak. Sudah kelompok. Kami punya sudah Pak, di John yang ketua kelompoknya Pak. Ya, baik.
Pak memberikan apresiasi sekali. Sebelum 15 menit anak-anak sudah selesai. Yang anak-anak hebat semua nih. Dari kelompok anak John sudah, kelompok Sudah, Pak. Tadi anak saya Meli. sudah konsultasi di kelompok. Erlan siap mempresentasikan, Pak. Baik, terima kasih. Dari kelompok anak Meli, Iya, sudah. kelompok anak Ros, Setelah amati gambar tadi, saya tidak menemukan adanya inti sel ya di dalam sel darah merah, baik keping darah, tapi Ya. yang itu di sel darah putih saja, Pak. iya. Kelompok yang lain, apakah sama dengan kelompok Meli? Dari segi Sama, Pak. Oke, bentuk baiklah. juga, Oh, dari bentuk juga. Oke, silakan. sel darah merah itu yang saya amati tadi, yang warna merah ya, tipis, cekung, atau kata lainnya dikontra. Kemudian leukosit seperti tidak beraturan, tidak tetap, Pak. Kalau dilihat dari strukturnya, kemudian trombositnya juga kayak tidak beraturan, kan kayak keping-keping gitu, seperti keping-keping. Iya. Gitu. Ini kami, Pak. John, Pak. Silakan. Nah. Ya, dari kami sih yang di bagian jumlah, Pak. Oke. Itu untuk sel darah merah banyak. Untuk sel darah merah banyak. Ada di nomor 6, Pak. Di nomor 6 yang jumlah. Oh, nomor 6. Tabel nomor 6. Jadi, Oke. ya. Jadi itu untuk darah merah banyak. Darah putih itu apa? Sedang. Mungkin keping darah ini yang sedikit, Pak. Oke, baik sekali. Terima kasih, Nak. Oke, baik. Berdasarkan data yang telah anak-anak isi di sini, maka anak-anak saya mengajak untuk menjawab soal-soal yang ada di bawah ini. Adakah anak-anak sudah menjawabnya? Ya, jadi eritrosit, leukosit, dan trombosit itu memiliki perbedaan struktur. Ya, yang paling kentara itu dari segi bentuk. Kalau eritrosit bentuknya bikonkaf seperti yang tadi teman sampaikan, dia bentuknya tetap. Kalau leukosit dan trombosit biasanya bentuknya berubah-ubah sesuai dengan keperluannya. Itu kan, Pak Gustaf? Baik sekali, anak. Kita beranjak pada pertanyaan yang berikut. Pembukaan darah itu diawali dengan terjadinya luka. Kalau luka kan jaringannya jadi tajam tuh. Nah, karena jaringannya tajam, trombositnya nanti akan pecah karena gesekan itu dengan permukaan yang tajam. Nah, ketika trombosit pecah akan mengeluarkan trombokinase. Kemudian trombokinase ini akan mengubah protrombin menjadi trombin dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K. Kemudian trombin ini nanti akan mengubah fibrinogen yang ada di plasma darah menjadi benang-benang fibrin. Nah, benang-benang fibrin inilah yang nantinya akan menutup jaringan luka sehingga darahnya itu nggak keluar lagi. Baik. Masuk pada bagaimana kita menyimpulkan dari semua pembelajaran ini. Komponen darah itu terdiri atas plasma darah dan sel-sel darah. Sedangkan sel darah itu terdiri atas sel darah merah dan sel darah putih dan trombosit. Seluruh rangkaian pembelajaran hari ini akan berakhir. Namun, Bapak mengarahkan anak-anak melihat WA kembali. Bapak telah mengirimkan link, di mana link itu terdapat beberapa soal yang berhubungan dengan pembelajaran kita hari ini. Pada pertemuan berikutnya, kita akan belajar tentang satu komponen dari sistem peredaran darah yang sangat penting lagi, yaitu mengenai jantung. Pak Guru dan teman-teman, mari kita menghadap Tuhan dalam doa.
dan kita akan bertemu lagi dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya.